Halo, selamat siang Mbak Mona dan teman-teman semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas psikologi komunikasi minggu lalu. Adapun iklan yang telah kami pilih untuk direview adalah Three Always On Bebas Kini Semakin Nyata versi cewek. Dan di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Misalia Faizadin dari program studi periklanan kreatif kelas A dan rekan saya. Saya Nadia Hairunisa dari program studi periklanan kreatif kelas A juga. Dan di sini kita langsung tampilkan saja iklan yang telah kami pilih untuk direview. Berikut iklannya. Selamat menonton. Kebebasan itu omong kosong. Katanya, aku bebas berekspresi. Tapi selama rok masih di bawah lutut. Hidup ini singkat, mumpung masih muda. Nikmati sepuasnya. Asal, jangan lewat dari jam 10 malam. Katanya, urusan jodoh sepenuhnya ada di tanganku. Asalkan sesuku. Kalau bisa kaya, pendidikan tinggi, direktur baik lain. Katanya zaman sekarang pilihan itu nggak ada batasnya. Selama ikutin pilihan yang ada. Always on. Kini kebebasan semakin nyata. Nah, gimana nih El menurut kamu iklan Three Always On ini? Kalau menurut aku iklan ini cukup bagus ya dan relate sama kehidupan aku yang selama ini juga dipandang rendah sebagai perempuan, apalagi kalau kita mau ngejar cita-cita untuk berkuliah juga kadang kayak kenapa sih mesti kuliah ujung-ujungnya kamu juga cuma kerja di dapur, cuma ngurus anak dan kita kayak nggak dikasih kebebasan gitu loh dalam berkarir seperti laki-laki. Kalau menurut kamu sendiri gimana sih, Nat? Kalau menurut aku nih iklan yang tadi tuh relate banget ya sama aku karena aku tuh pejuang PP kan. Kalau aku tuh selesai kelas biasanya kan jam 5 tuh baru selesai kelas dan otomatis aku pulang malam ke rumah. Nah, pandangan orang-orang kalau aku pulang malam itu tuh kayak apa ya? Kayak buruk. Pandang cewek nakal. Iya, dibilangnya kayak gitu. Padahal aku ya baru pulang dari kuliah nggak kemana-mana gitu karena jalanan Jakarta yang macet ini gitu. Jadi sama sih pandangan aku kayak kamu juga. Kenapa sih eh, kalau kita mau kuliah, kalau kita mau sekolah tinggi-tinggi tuh kayak apa ya? Nggak boleh. Sebenarnya bukan nggak boleh kayak pandangan orang-orang tuh kayak ih ngapain gitu, nanti ujung-ujungnya benar di dapur juga gitu sih. Nah pas banget dari iklan tersebut nih, kan kita sudah nyari materi ya El kemarin. Iya, betul. Nah ini ada bahan materi yang menunjang tugas kita. Yang pertama itu ada video iklan yang tadi sudah ditampilkan, berikut ada link YouTube-nya, serta artikel jurnal. Nah di sini kita pakai dua jurnal yang berbeda gitu sumbernya. Oke, ini langsung masuk ke materi aja nih El. Boleh lanjut, Nat? Oke, jadi kita langsung masuk ke latar belakang. Latar belakang iklan Three Always On ini. Jadi, penelitian iklan Three Always On yang bebas kini semakin nyata dilatar belakangi oleh stigma konservatif yang masih tumbuh di masyarakat mengenai batasan-batasan menjadi seorang perempuan nih, El. Yang tadi kita udah bahas, gimana menurut kamu, gimana menurut aku gitu. Boleh lanjut, El? Boleh. Dan untuk tujuan penelitian kali ini itu buat mengedukasi kalayak terhadap budaya patriarki yang masih kental di masyarakat saat ini, terhadap stigma yang telah kami sebutkan tadi di awal, dengan cara ngasih kritik terhadap konsep kebebasan mengenai batasan-batasan menjadi seorang perempuan. Iklan itu juga ngasih pemahaman kepada masyarakat bahwa perempuan mampu berkarya dan berekspresi layaknya laki-laki. Nah, seperti yang aku sebutin tadi, perempuan itu nggak cuman untuk bekerja di bagian rumah tangga, domestik, tapi juga mampu buat bekerja di publik seperti laki-laki. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan lagi, Nat? Ya, mungkin aku izin menambahkan di tujuan ini, ya tujuan
di tujuan iklan Three Always On ini kan perempuan mampu berkarya dan berekspresi layaknya laki-laki. Jadi sebenarnya nggak ada gitu batasan-batasan untuk kita berkarya dan berekspresi gitu kan, El? Betul banget. Oke, lanjut. Untuk ke metode penelitian. Jadi, untuk metode penelitian yang digunakan pada iklan atau jurnal yang telah kita review sebelumnya, itu dia menggunakan deskriptif kualitatif. Apa sih deskriptif kualitatif itu? Jadi, dia menggunakan analisis semiotika Roland, sorry. Jadi, deskripsi kualitatif itu menggunakan analisis semiotika Roland Barthes yang mengungkapkan makna terhadap suatu fenomena yang diangkat. Nah, udah tahu kan tadi fenomena yang diangkatnya itu isu tentang perempuan. Jadi, dengan studi analisis tersebut mengungkapkan makna dalam iklan melalui 3 tahapan. Apa aja sih 3 tahapan itu? Nah, yang pertama itu makna denotasi. Makna denotasi ini adalah definisi nyata dari iklan tersebut gitu. Untuk yang kedua itu makna konotasi, makna yang mengarah kepada kondisi sosial masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir itu mitos. Mitos itu adalah pesan yang ingin disampaikan melalui iklan tersebut itu apa sih gitu. Lanjut. Nah, untuk hasil penelitian iklan Three Always On ini, dari jurnal tersebut tuh menganalisis iklan Provider Tree yang membahas konsep kebebasan perempuan dalam masyarakat. Iklan ini menggunakan elemen visual dan verbal untuk mengkritik stigma sosial terkait perempuan, seperti batasan dalam berekspresi, aturan jam malam yang telah tadi disebutin teman saya, dan standar sosial dalam mencari pasangan. Meskipun kebebasan diklaim dalam iklan, kenyataannya perempuan masih terperangkap dalam norma dan batasan tradisional. Iklan itu juga berfungsi sebagai kritik sosial untuk melawan ideologi yang sudah mapan tentang perempuan. Pesan yang disampaikan adalah bahwa kebebasan sejati bukan hanya soal pilihan, tetapi kebebasan dari batasan yang dikondisikan oleh norma sosial itu sendiri. Lanjut. Oke, aku lanjut untuk di bagian diskusi. Jadi, setelah kita mereview jurnal dan iklan Three Always On tersebut, ada 3 nih. Ada kelebihan, kekurangan, serta penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk di bagian kelebihan itu, yang pertama adalah kritik sosial yang relevan. Ini sama banget yang udah kita sebutin tadi, gitu. Kritik sosial tentang perempuan. Gitu. Terus penggunaan contoh visual yang jelas. Di iklan tersebut, iklan yang tadi kita sama-sama udah tonton, visualisasinya itu kan seorang perempuan gitu kan, dia yang mau berekspresi atau gimana, itu penggunaan contoh visualisasinya yang jelas gitu. Terus ada analisis mendalam tentang iklan tersebut. Lanjut untuk kekurangannya adalah yang pertama penyajian teori ini mungkin sulit dipahami. Dan yang kedua kurangnya kritik terhadap produk yang diiklankan. Benar sih menurut kita ini kurangnya kritik terhadap produk yang diiklankan karena iklan ini tuh fokus sama isu perempuan yang tadi dan dia tuh kayak apa ya? Kayak fokus kepada pesannya daripada mempromosikan produk eh, iklan itu sendiri gitu, produk Tri ini sendiri. Dan untuk penerapan pada kehidupan sehari-harinya itu, iklan Tri Always On sebagai sebuah kritik sosial yang kreatif dan persuasif. Kenapa kreatif dan persuasif? Karena ini kan ada alurnya gitu, dia menceritakan, terus dia mengajak orang-orang yang cara pandangnya berbeda tentang perempuan gitu. Dan ini berusaha mengubah cara pandang masyarakat memahami dan mengalami kebebasan, khususnya terhadap perempuan. Lanjut. Dan untuk rekomendasi iklan Three Always On ini, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, secara penggambaran iklan tersebut tuh udah cukup jelas membahas tentang isu kesetaraan gender. Cuman, fokus pada iklan ini lebih fokus kepada pesan moral dibandingkan pemasaran produk itu sendiri, seperti kayak kelebihan-kelebihannya, dan tentang produk Tri itu sendiri kayak kurang dijelaskan dalam iklan. Nah, menurut kamu, iklan Three Always On ini tuh apa ya, bagus atau enggak sih menurut kamu gitu? Sebenarnya menurut aku bagus ya, cuman kalau untuk
mengiklankan produknya agak kurang nggak sih, Nat? Kan dia Oh, lebih fokus kepada pesan moralnya yang tadi itu. Sebenarnya udah bagus ya, dia bahas isu kesetaraan gender, bahwa tentang isu perempuan, cuman jadi kayak kurang gitu bahas tentang produknya, kayak kelebihannya, atau tentang produk Tri itu sendiri tuh kayak kurang dijabarin gitu loh. Jadi kayak, ya kurang gitu ya. Ya tapi nggak? menurutku ini iklan tuh nyambung sama psikologi para penonton gitu. Karena kan dia mengangkat isu perempuan. Jadi dari alur cerita iklannya itu bisa apa yang menggambarkan kita yang seorang perempuan gitu. Kita relate banget sama iklan ini. Ya betul, tapi ada kekurangannya juga. Kayak yang tadi El udah sebutin. Gitu aja sih. Nah, sebelum kita tutup, kayaknya apa ya, cukup sekian aja presentasi kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.